Baik, terima kasih. Kenalkan saya Trio Wijaya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Profesor Teddy untuk mata kuliah statistik, yaitu menjelaskan kembali materi-materi khususnya untuk pengolahan data. Dan ujung-ujungnya adalah menggunakan aplikasi SPSS dan Smart PLS. Jadi untuk kasus pengolahan data itu kita memulainya dengan suatu survei. Jadi izin saya share. Nah, jadi untuk contoh kasusnya itu ada satu judul tesis, yaitu yang berjudul pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pekanbaru, pada PT Pelita Pekanbaru. Jadi itu judul tesis. Nah, di sini dilakukan pengambilan data melalui pengisian kuesioner. Jadi sudah disusun kuesionernya dengan judul seperti ini. Jadi ada faktor X, X1 motivasi, X2 disiplin kerja, Y1 adalah penerapan sanksi, dan X2 adalah, Y2 adalah kinerja. Jadi kuesioner ini diukur dengan menggunakan skala 1 sampai 5. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 sangat baik, 4 baik, 5 sangat baik. Jadi kuesioner ini eh, diisi oleh 100 orang dengan menggunakan pernyataan-pernyataan seperti yang disajikan berikut. Baik. Nah, untuk mendapatkan data ini, itu kita nanti akan menggunakan file Excel. Bentar, Pak. Saya share file Excel-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini sengaja saya buat berwarna-warna biar enak untuk dilihat. Jadi untuk respondennya itu ada 100 orang dengan pendidikan yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, masa kerja yang berbeda-beda, dan jenis kelamin yang berbeda-beda sebagaimana yang saya buat untuk warna kuning ini. Nah, jadi di sini sudah direkap bahwa untuk pendidikan itu adalah kategori SMA, D3, S1, S2. Untuk eh, untuk usia itu juga ada kategori Gen Z, Gen Y, dan Gen X. Untuk masa kerja ada kurang 6 tahun, 6 sampai 10 tahun, 10, 19, terakhir bisa dari 30 tahun. Dan untuk gender, laki-laki dan perempuan. Jadi seperti ini. Kemudian yang di warna hijau ini itu sebenarnya sudah ada formulanya. Formula itu kita menggunakan if. Untuk pendidikan, jika SMA, maka diisi dengan 1. Jika eh, jika dia 2 berarti D3, jika D3 diisi 2, jika S1 isi 3 dan S2 isi 4 seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah rumus yang warna hijau ini. Begitu juga dengan usia, masa kerja, gender sesuai dengan yang ini gitu. Nah, selanjutnya kuesioner tadi pun ini sudah diisi. Jadi kembali kita ke saya stop share. Nah, saya stop share, saya ambil lagi yang kuesionernya. Nah, inilah kuesionernya. X11, X12 gitu kan. Semua kuesioner ini tadi diisi oleh 100 orang dengan skala interval 1 sampai 5. Nah, gitu ya. 1 sampai 5. Kita kembali ke Excel tadi. Lagi. Jadi ini Pak semua Y21, Y22 ini adalah kode untuk pernyataan kuesioner. Itulah isiannya. Y21 sampai nanti
ujungnya adalah X2, X231, X232, X233. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada namanya kita membuat distribusi frekuensi. Artinya kalau tadi kita melihat ini manual kita. Jadi ada rumusan juga untuk contohnya misalnya Y21, Y211. Y211 ini kan bisa kita lihat sini, Bapak Ibu. Kalau kita ingin hitung yang menilai 1 berapa orang, yang menilai 2 berapa orang, yang menilai 3 berapa orang, tentu akan butuh waktu yang lama. Sehingga di sini kita membuat rumusan seperti ini. Itu kita menggunakan di Excel namanya COUNTIF. COUNTIF. Kalau kita klik, jadi COUNTIF J3 atau 1, jika yang ini, nah itu ya, jika di sheet J itu ada 1, dia akan menghitung gitu. Nah, segitu juga untuk yang lainnya. Nah, dengan menggunakan COUNTIF ini, kita bisa dengan cepat menghitung dan mengetahui bahwa untuk pertanyaan Y21 itu, pertanyaan yang peserta yang menjawab sangat tidak setuju adalah 0, tidak setuju juga 0, kurang setuju 23, setuju 60, dan sangat setuju 17 seperti itu. Nah, rumus ini nanti kita copy dengan mengubah nanti beberapa tanda dolar disesuaikan dengan baris dan kolomnya sehingga kita dengan cepat bisa memperoleh data seperti ini. Nah, ini untuk data. Kemudian untuk persepsi itu kita mengambil dari file Word tadi. Jadi saya stop. Saya ambil lagi tadi file Word-nya itu. Nah, ini dia. Jadi yang file Word ini kita ubah lagi atau kita copy paste ke Excel. Excel, bentar Pak. Save. Nah, seperti ini. Jadi untuk 00236017 ini kita mengambil tadi data dari sini. 00236017. Di sini juga 00236017. Tapi kita merubahnya dengan copy paste spesial transpose namanya. Nah, begitu juga dengan Y212. Kita ngambil dari sini, kita copy paste menggunakan paste spesial transpose seperti ini. Jadi nanti yang ini semua Bapak Ibu itu kita mengambil dari sheet data dengan dengan menggunakan copy paste spesial. Untuk rata-rata juga dari sini ya. Rata-rata itu dari sini ya nih Pak. Rata semua dari sini. Dari baris 104 itu. Untuk hasil itu sudah ada panduannya. Jika 1 sampai 1,79 itu sangat tidak baik, eksogen, endogennya sangat rendah. 1,80 sampai 2,59 eksogennya tidak baik, endogennya rendah. Juga sampai dengan 4,20 sampai 5,00 itu eksogennya sangat baik dan endogennya sangat tinggi. Jadi untuk hasil ini kita bisa dengan contoh 3,94 tentu hasilnya baik, Pak ya, tinggi ya, tinggi. Atau kita menggunakan rumus if. Rumus if inilah kira-kira inilah rumusnya. If jika dia J5 itu adalah ini 3,940. Maaf. Jika J5 itu kurang dari 1,8 maka sangat rendah. Jika J5 kurang dari 2,6 rendah. Jika J5 kurang dari 3,4 dia kurang tinggi. Jika J5 kurang dari 4,2 dia tinggi, dan jika J5 maaf, jika J5 kurang dari 42 dia sangat tinggi seperti itu.
Jadi ini sebenarnya bisa aja kita manual melihat tabel ini, tapi alangkah baiknya dalam metode statistik kita menggunakan image. Seperti itu juga dengan ini variabel Y2, Y1, X1, dan X2. Kemudian saya lanjut. Nah, ini profil ini tadi sesuai dengan di data 1 ya. Satu itu kan tadi kita ini ada pendidikan, ada usia, ada kinerja, ada gender. Jadi kalau untuk membuat grafik ini saya rasa ini hal yang biasa bagi kita. Ya, artinya menggunakan membuat grafik seperti biasa gitu. Nah, untuk selanjutnya di sheet didik ini apa yang membedakan sheet didik sama sheet data? Kalau kita lihat di data itu kan didik ini kan masih apa dia? Masih berserak 3 3 3, ada lagi 1, ada 4 gitu kan. Nah, di didik ini dia lebih dibuat dia eh, teratur. Jadi SMA SMA semua ini dia. D3 semua, S1 semua, dan S2 semua. Nanti kita katakan. Nah, caranya gimana? Caranya sama tadi. Ini yang data ini tadi kita copy paste. Nanti di sini nanti kita buat nanti data dan sortir gitu. Data sortir kita pilih, sambil nanti pilihannya yang dari sort test ke yang rendah ke yang tinggi itu, short test ke highest. Seperti itu. Begitu juga dengan sheetnya usia ini. Usia kalau tadi kita lihat di data ini kan berserak dia. Usia itu ada 2, ada 1, ini usia kerja ya. Maaf, bukan. Ini usia ini maksudnya tadi adalah jenis. Apakah dia Gen Z, Gen Y, atau Gen X. Di data, source data masih berserak. Karena itu kita mengurutkannya dari yang satu Gen X, 2 Gen Y atau milenial, dan yang 3 Gen Z seperti itu. Caranya gimana? Sama tadi. Kita copy paste data ini, datanya semua, kemudian kita copy dan sini, nanti kita sortir nanti dia dengan menggunakan data, ya klik data, kemudian filter ya, filter. Sorry, sort ya, sort. Kalau kita klik nanti dari lowest ke highest. Begitu juga dengan masa kerja. Masa kerja tadi sesuai dengan yang di sheet source data itu ada kurang 6 tahun, 6 10 tahun, 11 15 tahun. Nah, itu di sini masih berserak dia. 2 3 3 1 4 seperti itu. Sehingga nanti kita membuat sama tadi seperti di sheetnya didik, usia kerja kita menggunakan mengcopy paste, lalu kita menggunakan mengklik data dan kita klik sort, nah, sortir dari lowest ke highest, dan sama juga sama dengan gender ya, gender sama. Jadi di data itu masih berserak dia perempuan laki-laki berserak, namun di sheet gender ini sudah disusun laki-laki semua laki-laki yang satu, perempuan semua yang dua. Bagaimana caranya? Dengan mengcopy paste data, kemudian kita pindahkan ke gender, nanti kita klik data dan sort. Inilah untuk data. Selanjutnya ada lagi rekap. Apakah rekap ini? Rekap ini adalah mengkompilasi data sebelum-sebelumnya. Misalnya pendidikan, sini ada SMA, D3, S1, S2. Dari mana sumbernya? 21934 itu sumbernya adalah dari data ini. Data pertama. Ini dia. 21934 ini kita copy paste ke sini. Begitu juga dengan Gen Z 135730. Dari mana sumbernya? Dari data. Nih 135730. Ini dia. Apalagi masa kerja. Masa kerja 37 33 18 sampai 2. Kita lihat sini cocok. Dan laki-laki 3862. Dan mana sumbernya dari sini. Laki-laki 3862. Itu.
Kemudian yang ini tema sumbernya. Nah, ini dia. Ini semua pendidikan kalau kita lihat rumusnya dari sheetnya Didik. Karena di Didik itu sudah kita susun, kemudian masing-masing itu sudah kita rata-rata atau average. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi eh, dari sini kita bisa merekap data ini dari sumbernya dari data Didik, usia, kerja, gender. Usia, kerja, gender ini dari mana sumbernya? Dari ini semuanya. Artinya untuk file Excel ini sumbernya adalah dari data. Lalu kita pilih lagi dari baris yang mana? Ini ya dia dari baris yang saya saya kasih warna kuning ini. Ini semua sumbernya. Yang lain itu sifatnya adalah pengolahan data. Itu. Nah, inilah untuk proses pengolahan data di Excel. Selanjutnya, kita akan memproses data ini dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Smart PLS. Untuk aplikasi SPSS ini saya stop dulu. Kita akan membuka aplikasi aplikasi SPSS. Ini dia. Masih bentar, tunggu dulu. Maaf Ibu. Berat mungkin. Nah, seperti ini. Saya share. Saya share. Nah, ini untuk coba. Nah, ini. Jadi untuk SPSS ini ada dua sheet ya, data view sama variable view. Data view ini kita mengcopy paste data-data yang dibutuhkan. Jadi saya stop lagi. Saya ambil data dari Excel. Jadi kita copy angka saja ya dari Didik ke kanan terus ke bawah. Kita copy dan kita pastekan di SPSS di data view. Paste. Ini. Nah, ini belum memiliki judul, masih par 001 penuh 3. Supaya ada judulnya, ini harus kita ambil lagi dari, saya stop lagi, saya stop share. Saya ambil judulnya itu dari Excel tadi. Nah, judul itu dari Didik, ya, Didik sampai ke X2. X2 ini di copy paste, transport, jadinya ini. Nah, ini dah yang kita copy, dan kita pindahkan kita pastekan dia ke stop share. Pindahkan dia ke SPSS, yaitu di variable view. Di sini, lalu saya pastekan. Kita lihat hasilnya, sudah ada judulnya. Dari tadi yang tidak ada, sekarang sudah menjadi ada.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan cara, sorry, pada view ini masih belum ada, ya. Ini kita isi. Kita isi. Tadi masih ingat bahwa kalau dia 1 titik ya, itu dia SMA. Kalau dia 2, itu dia D3. Kalau dia 3, S1 pendidikannya. Dan dia kalau 4, S2. Oke. Kemudian untuk usia kerja, kita Pak ya, saya bentar. Kalau untuk usia itu 1 jika dia Gen Z, 2 jika dia Gen Y, dan 3 jika dia Gen X. Oke. Untuk masa kerja seperti juga 1 untuk yang kurang dari 6 tahun, 2 untuk 6 sampai 10 tahun, 3 untuk 11 sampai 15 tahun, 4 untuk 16 sampai 20 tahun, 5 untuk 21 sampai 25 tahun, 6 untuk 26 sampai 30 tahun, dan 7 untuk lebih dari 30 tahun. Oke. Dan yang terakhir gender, 1 jika laki-laki, dan 2 jika perempuan. Oke. Segitu Pak. Nah, selanjutnya, jika sudah, kita akan menghitung dengan mengklik Analyze Scale Reliability Analysis. Di sini kita akan memindahkan yang Y2, ya, Y2, yang Y2 itu semua Y2, Y2. Itu kita pindahkan ke kanan. Nah, namun yang 3 variabel aja, yang ini yang Y21 kita hapus, Y22 kita hapus, Y23 kita hapus, Y24 kita hapus, Y2 kita, sorry. Ya, itu 2, oke. Ini semua sudah 3 ya, 3 desimal. Lalu statistik, item, scale, ini kita klik, continue. Oke, ini dia. Jadi, kita bisa baca, Pak, kalau dia reliability itu di atas 0,6, kita sudah 0,942, artinya data kita sudah bisa diterima. Dan untuk data validasinya itu minimal 0,30. Nah, ini kita lihat semua data kita sudah di atas 0,30. Artinya data kita itu sudah valid. Selanjutnya kita lanjutkan lagi scale, tadi masih Y1. Sorry, tadi Y2. Sekarang ini saya balikkan lagi asalnya dan kita pilih yang Y1. Ini saya blok. Saya pindahkan ke sebelah kanan. Sorry. Nah, ini saya balikkan dia. Y1, ini saya balikkan. Ini saya balikkan. Ini saya balikkan. Saya balikkan. Ini semua Y1. Gimana lagi tadi? Seperti biasa, statistik, continue, oke. Ya. Lanjut. Analyze, scale, reliability. Y sudah, Y2 sudah, Y1 sudah, X yang belum. Kita balikkan ke asalnya. Kemudian kita pilih X2. X1, semua dulu kita kopikan. Aduh, oh sorry, ini masih ada. Kita balikkan dulu.
X1 itu tadi saya mulai dari sini. X1 kita masukkan dia ke kanan. Selanjutnya yang tidak ini kita hapus. Ini dia. Sama statistik, continue, oke. Untuk X1. Lanjut, analyze, scale, reliability analysis. Yang sebelah kanan kita balikkan ke asalnya. Dan X2, ini X2 kita convert. Kita kirim ke kanan, yang tidak apa kita hapus. Seperti ini, statistik, continue, oke. Nah, yang ada. Ini data yang kita peroleh menggunakan SPSS. Semuanya itu reliability itu di atas 0,60 dan corrective item total correction itu di atas 0,1. Artinya dengan metode SPSS itu datanya valid dan reliability dapat dipercaya. Kemudian data sini kita pindahkan ke Excel, export. Lalu kita pilih di mana kita menyimpan filenya. Browse. Saya simpan di sini. Saya buat judulnya data SPSS UAS statistik. Save. Oke. Nah, ini saya stop share dulu. Jadi kita pengen melihat, kita pengen melihat hasil yang dari Excel. Seperti apa bentuknya. Seperti ini. Jadi kalau yang ini sebenarnya bisa dihapus. Yang ini. Nah, ini kita copy paste semua ke Excel. Artinya nanti untuk pembuat tesis, ini nanti sumbernya yang kita copy paste ke file tesis. Demikian Bapak Ibu untuk yang aplikasi SPSS, saya stop share. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi ini, saya close dulu. Ini karena SPSS sudah, saya save aja, save as. Ini judulnya SPSS ujian UAS statistik. Set. Ini saya close. Saya simpan lagi. Judulnya output SPSS UAS statistik. Ini saya close. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita membuka Smart PLS, maka kita akan membuat dulu kerjanya. Ini saya copy dulu dari Y21 sampai ke bawah. Ini saya copy, saya paste di sini, dan saya simpan. Save as.
Judulnya source data smart PLS atau data smart PLS. Ini kita pilih yang CSP Commander Limited. Save. Oke, kita close. Selanjutnya kita save semua kita save. Ini kita close. Ini kita close. Selanjutnya kita membuka aplikasi biar dapat membuka. Tunggu Pak Ibu, masih berputar-putar. Oke, saya share. Nah, berikut untuk aplikasi Smart PLS itu kita klik New Project. New Project saya buat judulnya UAS Statistik. Oke, dia akan meminta import data. Kita klik, kita ambil data yang tadi ini data Smart. Kemudian name, dia minta name. Kita buat juga di sini name-nya itu UAS Statistik. Oke. Nih, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, datanya bagus, missingnya tidak ada. Ini kebetulan aplikasi saya Smart PLS 3, sedangkan yang disampaikan Pak Teddy untuk YouTube-nya Smart PLS 4, jadi memang kurang agak beda tampilannya seperti itu. Selanjutnya maaf. Nah, ini untuk indikator ya. Jadi ini saya hapus. Selanjutnya kita sudah mempunyai data ya. Ada 53 data sesuai tadi yang saya sampaikan ini. Sample size 100, indikator 53, ini indikator 53. Oke. Selanjutnya kita akan mengklik latent variable. Nah, kita buat judulnya. Ini motivasi ya. Motivasi. Oke. Selanjutnya kita klik lagi, Bapak Ibu. Ini judulnya disiplin. Mau menggeser yang ini ada. Selanjutnya kita buat lagi. Ini sanksi kok. Ini kebutuhan ya. Kanan. Ini sanksi. Dan kita klik lagi. Kinerja. Oke. Jadi seperti ini kita rapikan. Ini kita geser lebih rapi. Nah, sebenarnya motivasi itu adalah faktor X. Maka kita cari di sini yang X.
Nah, yang X1 itu, sorry. Kalau motivasi itu X1. Jadi dari sini kita ambil yang S1, yaitu X11, X12, X13, X14, X15. Gitu. Untuk disiplin itu X2, X21, X22, X23, saja. Kemudian sanksi itu adalah Y1. Jadi sanksi Y1 kita cari Y11, Y12, Y13, dan Y14. Sedangkan kinerja itu adalah Y2. Kita cari lagi Y21, Y22, Y23, dan Y24. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita rapikan. Caranya simpel aja nih, kita geser ke kanan. Ini juga kita geser ke kanan. Kemudian kita klik view. Ini kita geser aja. Nah, kita rapi. Selanjutnya kita klik konektor. Kita hubungkan motivasi sama sanksi. Motivasi dengan kinerja. Disiplin, konektor lagi. Disiplin dengan sanksi. Disiplin dengan kinerja. Klik lagi. Sanksi dengan kinerja. Seperti ini. Nah, ini sudah warna biru, berarti dia sudah penuh. Selanjutnya, kita pengen menghitung. Kita klik calculate. Calculate kita klik plus algoritma. Selanjutnya kita klik start calculation. Nah, ini dia. Ini kita ekspor to Excel. Start export. Ini saya buat judulnya Smart PLS UAS statistik. UAS 1. Ini. Kemudian saya tutup dulu. Kemudian kita balik ke yang tadi. Ini calculate, pilih bootstrapping, start calculation, dan kita ekspor ke Excel. Ini saya buat judulnya Smart PLS 2. Oke. Jadi mungkin saya simpan. Ini saya stop. Kita membuka dari Excel aja. Ini tampilan tadi untuk Smart PLS algoritma. Jadi di navigation ini ibaratnya daftar isinya. Komplit ini rincian. Jadi kalau kita misalnya ingin lihat berapa R square-nya, klik ini. R square-nya itu adalah square-nya itu 0, yang kinerja 0,442, sanksi 0,608. R adjusted 0,442 dan 0,8. Kalau mungkin kita
ingin lihat yang lain, misalnya kita ingin melihat part koefisien, klik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat luar biasa smart Wales ini. Kalau kita lihat komplitnya ini kan sampai kita lihat ke bawah itu 1000 halaman gitu. Memang untuk metode statistik ini wajar kalau kita menggunakan aplikasi. Karena kalau kita menggunakan manual mungkin berhari-hari kita mengerjakan yang seperti ini. Dan dia juga sudah ada grafik-grafiknya yang siap kita copy paste untuk materi untuk bahan tesis kita. Ini yang untuk algoritma. Saya stop share, kemudian saya buka yang tadi yang kedua, yaitu untuk namanya set strip. Ini saya ambil lagi. Nah, sama Bapak Ibu, jadi ada sheetnya itu navigation, complete navigation ini seperti daftar isi, complete ini adalah detailnya, dan complete chart ini adalah grafik. Jadi sama kalau kita ingin melihat ini part koefisien, total effect, outer loading misalnya. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi dengan ini semua nanti kita bisa membaca data yang ini, artinya yang kita dapatkan seperti ini, standarnya seperti apa. Sehingga kita nanti bisa menentukan apakah data yang kita boleh itu sudah valid dan sudah reliability. Demikian Bapak Ibu materi saya yang merupakan prasyarat untuk ataupun pengganti ujian mata kuliah statistik. Demikian, terima kasih dan selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.